Awal pekan ini, perusahaan farmasi Amerika Serikat Pfizer dan Jerman BioNTech memberikan harapan bagi dunia. Calon vaksin corona buatan mereka 90% efektif. Tapi, untuk datang ke Indonesia dan diedarkan perusahaan negara atau BUMN masih belum jadi prioritas. Indonesia masih mengandalkan calon vaksin buatan Tiongkok, Sinovac dan Sinopharm. Yang pasti orientasi pertamanya Sinovac dan Sinopharm ya. Tidak menutup kemungkinan. Seperti itu, peluangnya banyak, diantaranya Eijkman juga mengembangkan vaksin merah putih. Ya. Nanti mungkin ada lagi pabrik vaksin lagi di Indonesia, mungkin akan semuanya akan pasti menjadi pertimbangan. Pertimbangannya adalah pertimbangan efektivitas. Yang kedua mungkin juga pertimbangan harga, mungkin pertimbangan teknis yang lain-lain dan seterusnya. Ya, ketersediaan. Keinginan Presiden Joko Widodo bekerja sama dengan Tiongkok masuk akal. Calon vaksin buatan Tiongkok sudah diuji klinis dan kebetulan Indonesia sudah menjalin kerjasama dengan negeri tirai bambu itu. Soal keamanan juga dinilai Ketua Tim Uji Klinis Fase 3 calon vaksin Sinovac, Profesor Kusnandi Rusmil dari Universitas Pajajaran sudah bisa dijamin. Tinggal kini menghitung seluruh uji coba hingga efektif sepenuhnya di Indonesia. Karena sebelum dilakukan uji klinis vaksin Sinovac ini di Indonesia, kan kita udah fase 3. Yang fase 3 itu ada banyak negara yang melakukan, yaitu selain Indonesia, Brazil, Turki, India, dan sebagainya. Itu ya, tadi itu ya. Nah, yang di Indonesia sampai saat ini semuanya sudah disuntik. Ya, sudah tidak ada lagi penyuntikan, karena semuanya sudah selesai penyuntikan. Tinggal sekarang diikuti keamanannya dan juga kadar zat antibodi dalam darah. Setelah disuntik, ya sebelum disuntik kan diambil darahnya, kemudian setelah 1 bulan disuntikan kedua diambil darahnya lagi, terus kemudian 3 bulan diambil darah dan 6 bulan diambil darah untuk diukur kadar antibodinya. Selain diukur kadar antibodinya juga diukur keamanannya dan efektivitasnya. Yang berwenang untuk mengatakan bahwa vaksin ini aman atau tidak adalah dari Badan POM-nya dia atau WHO dari WHO yang mengumumkan bahwa vaksin ini aman dan lain bisa dipakai. Itu adalah gunanya fase 3. Tapi Indonesia juga punya vaksin yang kini sedang dikembangkan anak negeri. Di dalam konsorsium pembuatnya, dengan pimpinan proyek Kementerian Riset, ada lembaga Eijkman dan Universitas Airlangga yang termasyhur dalam hal riset medis. Meski vaksin ini masih belum melalui fase 3 uji klinis, menurut pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, produksi Indonesia lebih bisa dijamin dan terkontrol. Karena itu, negara mesti melindungi produksi dalam negeri ini. Tak boleh semuanya dari produk impor. Apalagi sebagai negara berpenduduk lebih dari 268 juta, Indonesia jadi pasar produk luar negeri. Menjadi kritis buat saya adalah soal pengembangan vaksin merah putih. Nah, bagaimana menjaga vaksin merah putih ini tidak dibunuh oleh pesaing-pesaing di luar negeri? Karena apa? Kita ini banyak orangnya, ya, dan mereka tidak mau pasar di kita misalnya habis. Nah, bagaimana menjaganya? Ini perlu lobby yang saya katakan tadi. Tolong bicara pada duta besar dulu untuk melobi BPOM-nya sana dan industrinya. Karena contoh sektor lain sudah banyak, apakah itu sektor alutsista, sektor kendaraan, kan dibunuh di awal. Ya, jadi kita ini harus menjaga merah putih ini, karena kalau tidak kita akan menjadi tergantung. Lah kapan kita bisa sendiri, sementara kan pasar kita besar sekali, pasti mereka incar. Satu lagi yang mesti diperhatikan, soal imunisasi yang menurut rencana dijalankan di pekan ketiga Desember 2020 dengan vaksin impor mesti betul-betul bisa adil buat masyarakat. Kata tenaga ahli utama kantor staf kepresidenan, Brian Sri Prahastuti, pemerintah sudah punya skenario per bulan pengadaan dan imunisasi. Bulan ini 320 juta dosis itu harus ada bersamaan. Jadi di dalam roadmap itu memang ada skenario prediksi bulan ini kita akan mendapatkan berapa, mengupayakan berapa jumlahnya, itu ada setiap bulan itu ada, disesuaikan dengan rencana
timeline-nya itu kapan kita akan melakukan vaksinasi kepada masyarakat. Begitu, dan ini dilakukan karena tadi yang disampaikan oleh Mas Agus, faktanya memang kita kan ini vaksin ini kita masih tergantung pada produsen dari luar. Mana saja produk calon vaksin yang diimpor, tetap penting diperhatikan mana yang aman dan efektif buat penduduk Indonesia. Apalagi dengan pendataan imunisasi yang sudah berjalan saat ini. Warga perlu dijelaskan produknya dari mana dan bagaimana prosesnya, supaya ada transparansi. Tim Liputan Kompas TV.